Yang judulnya. Ulang dari awal, Pak. Ya, ulang dari awal ya. Ulang dari awal aja, Hana. Tadi saya disconnect soalnya. Jadi saya baru rekam lagi nih ya. Nafi ulang Silakan. dari awal Eh, aja. nah, ulang dari awal ya. Silakan. Yang judul ya. Judulnya aja langsung. E-budgeting, implementasi e-budgeting sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Kota Binjai. Pelayanan informasi di lingkungan badan publik, ketersediaan informasi juga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Good governance yaitu transparan, efektif, dan efisien serta akuntabel. Keberhasilan good governance dapat dilihat dari beberapa aspek penting, diantaranya dari sisi transparansi penyelenggaraan yang dapat diakses dari aplikasi e-budgeting. Nah, implementasi beberapa undang-undang di pemerintah daerah sendiri saat ini masih juga belum dapat dijadikan acuan utama dalam menyelenggarakan good corporate governance, khususnya pada bidang pengelolaan anggaran. Lanjut kita masuk ke pengertian e-budgeting. E-budgeting ini merupakan salah satu perwujudan implementasi e-governance dalam mengelola keuangan pemerintah. Sistem ini dikembangkan untuk mempercepat proses perencanaan dan anggaran pemerintah. Selain itu, e-budgeting ini juga merupakan salah satu cara untuk menghadapi permasalahan internal organisasi pemerintah dalam menyusun anggaran. Penggunaan e-budgeting ini sangat penting dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana anggaran untuk memberantas penyimpangan anggaran di daerah. Di Indonesia, yang telah menerapkan sistem e-budgeting ini diantaranya yaitu Kota Surabaya dan Provinsi DKI Jakarta. E-budgeting ini juga merupakan sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Dalam sistem ini terdapat beberapa item untuk mendukung keberhasilan dari e-budgeting ini, diantaranya e-project, e-delivery, dan e-controlling. Nah, sistem ini dibuat secara online agar dapat diakses oleh dinas dimanapun lokasinya, dapat diakses pada saat pembahasan dengan Dewan, dan dapat juga diakses oleh masyarakat jika ingin mengetahui kinerja pemerintah dan juga sirkulasi keuangan daerah. Tunggu sebentar, Hana. Tunggu Ya, sebentar. Pak. Siapa namanya? Nafi, sebentar ya. Jadi tolong diperhatikan ini ya, ada kata-kata sistemnya dibuat secara online agar dapat diakses oleh dinas dimanapun lokasinya berada gitu ya. Nah, harusnya seperti itu, tapi pada kenyataannya di beberapa tulisan di publikasi itu ada dia yang hanya berdiri sendiri saja, jadi dia hanya bisa diakses di kantornya saja begitu, karena keterbatasan jaringan. Jadi misalnya Anda buka SPBE evaluation kan Anda sudah pelajarin kan beberapa minggu yang lalu kan. Nah, kenapa SPBE evaluasi SPBE itu bisa rendah? Itu karena itu salah satunya. Karena dia yang harusnya online sesuai sistem online itu, tapi dia tidak online. Jadi begitu misalkan ya diadakan evaluasi di Padang misalkan nih untuk Provinsi Sumatera Barat ya, datang orang Kemenpan RB ke Padang gitu. Nah, beberapa pemerintah daerah itu tidak bisa membuka aplikasi budgetingnya yang lain-lain lah ya, II-nya semua itu karena itu tadi kendalanya. Nah, jadi makanya SBY itu menitik beratkan pada interoperabilitas. Jadi online itu benar-benar online. Nanti jadi ke depannya itu online itu benar-benar dipastikan ya, online itu bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan melalui device apa saja gitu. Jadi nanti Anda kalau bekerja yang namanya online itu ya jangan cuma di kantor Anda doang gitu. Itu juga harus bisa diakses di rumah Anda berada di Inggris, di belahan dunia manapun, Anda bisa buka jam berapapun lewat HP, lewat web, laptop, lewat tablet itu bisa dibuka gitu ya. Nah, Ya. itu pengertian yang online itu seperti itu nanti. Ke depan tolong diperhatikan, oke? Silakan lanjut lagi. Ya.
masalah yang dihadapi. Implementasi beberapa undang-undang di pemerintah daerah sendiri saat ini juga masih belum dapat dijadikan acuan utama dalam menyelenggarakan good corporate governance, khususnya pada bidang pengelolaan anggaran. Nah, dampak Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dalam perjalanannya di Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal tersebut terlihat dari beberapa hal seperti kesiapan pemerintah daerah yang belum memadai dalam mengelola anggaran terutama yang berhubungan dengan sistem teknologi. Nah, berdasarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-governance menuntut suatu pemerintah daerah di Indonesia harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. Dalam perjalanannya, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang baru-baru ini telah meluncurkan sistem e-budgeting. Nah, contoh implementasi yang diberikannya. Penggunaan e-budgeting selama ini, pemerintah Kota Binjai mendapatkan hasil opini audit dari BPK yang baik, yaitu tahun 2016 wajar tanpa pengecualian WTP dan tahun 2015 wajar dengan pengecualian WDP. Nah, selanjutnya, walaupun berhubungan bernilai rendah, tingkat ketercapaian penggunaan e-budgeting telah sangat tercapai dengan baik dalam upaya meningkatkan fungsi akuntabilitas dan transparansi. Nah, artinya setiap OPD atau organisasi perangkat daerah Kota Binjai telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan penggunaan e-budgeting dalam mencapai akuntabilitas dan nilai transparansi pada setiap OPD pemerintah Kota Binjai. Nah, dampak dari penggunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan e-budgeting berdampak kepada masyarakat semakin transparan dan semakin fleksibelnya pelayanan sehingga fungsi kontrol masyarakat bisa lebih mudah untuk mengimplementasikannya terhadap pemerintah. Masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan. Rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Nah, selain itu, sistem e-governance juga dapat menekankan anggaran biaya dengan teknologi online. Pekerjaannya juga tentu akan lebih efisiensi dan secara biaya dan waktu. Nah, kesimpulannya di sini, peran sistem e-budgeting dalam meningkatkan nilai transparansi pada pemerintahan Kota Binjai itu telah tercapai. Nah, yang kedua, peran sistem e-budgeting dalam meningkatkan nilai akuntabilitas pada pemerintahan Kota Binjai itu juga telah tercapai. Nah, sarannya di sini, agar pemerintah daerah Kota Binjai agar terus dapat meningkatkan fungsi dari e-budgeting untuk seluruh aspek kebutuhan pemerintah Kota Binjai. Nah, yang kedua, agar pemerintah Kota Binjai perlu melakukan proses monitoring evaluasi secara berkala dalam menguatkan hasil dan dari harapan pelaksanaan penerapan sistem e-budgeting pada pemerintahan Kota Binjai. Yang terakhir, pemerintah di Kota Binjai ini juga harus aktif dalam bidang teknologi dan informasi serta mempersiapkan infrastruktur yang ada yang dibutuhkan. Sekian dari saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Hana. Ya, Pak. Coba balik lagi ke slide-nya yang terakhir tadi dong. Nah, ini ya. Online ya. Jadi gini, masih ada nggak e-budgeting habis Hana ini? Ada lagi nggak e-budgeting? Atau e-planning ada nggak? Enggak, Pak. Ada ya. Jadi begini. Jadi masalah itu begini, kalau kita bicara sistem pemerintahan ya, kemudian e-budgeting ya, penganggaran kan berarti dianggarkan. Nah, jadi RAPBN gitu. Nah, itu melalui sistem dianggarkan berapa gaji pegawai ya, berapa tunjangan kinerja pegawai. Nah, ada juga e-kinerja kan, e-budgeting, e-planning gitu ya. Nah, itu tuh yang jadi masalah di salah satu pemerintahan daerah begitu ya, yang saya pernah temui dan pernah mereka bicara dengan kita gitu ya. Itu tuh ya itu tadi sistem e-budgeting itu tidak online, jadi mereka kesulitan untuk menghitung
tunjangan kinerja, menghitung kinerja sehingga bisa dibudgetkan di tahun berikutnya gitu. Jadi bisa dibayarkan di budget. Nah, itu salah satu yang jadi kendala. Makanya ke depannya nanti harus benar-benar online kalau bisa gitu ya. Emang kendala jaringan di daerah-daerah yang infrastrukturnya belum bagus itu memang masalah gitu. Tapi ya itu yang harus dikejar nanti ke depan pada saat Anda di lapangan lah ya, sudah jadi praktisi, mungkin ada yang jadi praktisi di pemerintahan. Nah, itu yang harus Anda prioritaskan nanti. Jadi benar-benar terhubung, interoperabilitas, jadi sistemnya itu bisa bekerja secara kolaboratif begitu, kolaboratif. Jadi bermanfaatnya itu lebih tinggi gitu. Jadi lebih cepat, semua lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Jadi itu tambahan dari saya nanti. Udah silakan lanjut. Berikutnya siapa nih? Iya Pak, terima kasih Pak atas tambahannya. Selanjutnya kepada Dava Salsabila. Oke, silakan. Udah keluar kan? Udah dah, mulai. Perbesar aja loh. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Salsabila Lutfi dari kelompok 5 yang membahas tentang inovasi pelayanan publik, linking the rural with urban atau keterkaitan desa kota. Yang pertama, pengertian. Keterkaitan desa kota merupakan strategi pengembangan wilayah yang bersifat vertikal. Hal ini berbeda dengan strategi growth pole yang menempatkan suatu part sebagai pusat pertumbuhan yang umumnya berada di urban dengan strategi efek penetasan secara horizontal. Secara umum, keterkaitan desa kota jelas terlihat dari hubungan fungsional desa dan kota. Desa membutuhkan kota dalam pemasaran hasil produksi dan mendapatkan barang jasa yang tidak dapat disediakan di desa. Sedangkan kota membutuhkan hasil produksi dari desa untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya sebagai bahan baku industri dan untuk mengoptimalkan fungsi kota sebagai pusat distribusi. Menurut Randenelli, keterkaitan desa kota dapat ditinjau dari keterkaitan fisik atau infrastruktur, ekonomi atau aliran barang dan jasa, mobilitas penduduk atau imigrasi, teknologi, interaksi sosial, penyediaan pelayanan, politik, administrasi, dan organisasi. Dan Daniel menjelaskan tipe keterkaitan desa kota sebagai berikut. Yang pertama, keterkaitan fisik, yaitu jaringan jalan, irigasi, transportasi. Yang kedua, keterkaitan ekonomi, yaitu pasar, produksi, konsumsi, modal, pendapatan, aliran komoditas sektoral, dan interregional. Yang ketiga, keterkaitan mobilitas penduduk. Yang keempat, keterkaitan teknologi. Yang kelima, keterkaitan interaksi sosial. Yang keenam, keterkaitan penyediaan pelayanan. Dan yang ketujuh, keterkaitan politik, administrasi, dan organisasional. Selanjutnya, permasalahan. Yang pertama, orientasi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih menekankan pertumbuhan, turut pula memperparah ketimpangan wilayah khususnya antara desa kota. Investasi ekonomi atau infrastruktur dan kelembagaan mayoritas diarahkan untuk melayani daerah perkotaan yang relatif memiliki pertumbuhan cepat. Ekonomi desa tidak memperoleh nilai tambah yang proporsional akibat dari wilayah perkotaan hanya sekedar menjadi pipa pemasaran atau marketing pipe dari arus komoditas primer dari pedesaan. Yang kedua, adanya aliran produksi atau jasa perkotaan yang harus dibayar oleh masyarakat perdesaan melalui aliran dana atau kapital dari desa ke kota. Kondisi ini secara umum dikenal dengan rendahnya nilai tukar produk atau jasa dalam bentuk dana atau kapital. Masyarakat perdesaan terhadap produk atau jasa perkotaan. Dengan kata lain, dari sisi ekonomi terjadi arus pembentukan surplus atau nilai tambah yang cenderung eksploitatif di mana desa menjual produk mentahnya ke kota dengan murah dan selanjutnya melalui proses pengolahan kota menjadikan desa sebagai pasar dengan margin harga yang lebih besar. Dampak yang ketiga yaitu pembangunan pedesaan yang selama ini sangat kuat bernuansa modernisasi yang dikombinasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam konteks tersebut,
Desa dipandang memiliki karakteristik keterbelakangan yang sebenarnya lebih merupakan visi kota, dan dalam upaya mengatasi keterbelakangan ini, dominasi peran negara sangat dominan lewat jargon pembangunisme. Selanjutnya masuk ke contoh linking the rural urban. Perkembangan aktivitas ekonomi pada suatu kota akan mengakibatkan kota tersebut menjadi semakin ramai dan terlalu padat. Kondisi ini menimbulkan terjadinya fenomena urban sprawl yang mengakibatkan pertumbuhan fisik kota meluas hingga ke wilayah di sekitar pinggiran kota yang biasanya merupakan wilayah penyangga kota tersebut. Fenomena urban sprawl yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kota Surabaya. Kepadatan dan keterbatasan lahan di pusat kota Surabaya mendorong perkembangan aktivitas ekonomi ke arah pinggiran kota yang meluas hingga wilayah-wilayah penyangganya. Salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo. Seperti halnya perkembangan sektor industri di Kabupaten Sidoarjo, secara geografis, Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kawasan gerbang Kertosusila dan sebagai pintu gerbang masuk ke kota Surabaya dari kabupaten atau kota sekitarnya, khususnya kabupaten kota Mojokerto, Malang, dan Pasuruan. Apabila akan melakukan hubungan dengan Surabaya harus melewati Kabupaten Sidoarjo. Perlu adanya perhatian khusus dalam upaya mendorong pertumbuhan industri di Kabupaten Sidoarjo dengan memfokuskan pada ketersediaan daya dukung sumber daya manusia, ketersediaan lahan peruntukan industri, daya dukung aksesibilitas jalan antri primer, dan aksesibilitas jalan kolektor primer. Selain itu, keterkaitan antara Surabaya dengan Sidoarjo tidak berhenti di situ saja, namun salah satunya adalah kebutuhan akar rumah yang meningkat, di mana keterbatasan lahan di Surabaya menyebabkan tingkat nilai jual lahan semakin melambung tinggi dan tidak terkendali. Oleh sebab itu, banyak masyarakat Surabaya yang lebih memilih untuk membeli rumah atau tanah di Sidoarjo karena harganya yang lebih terjangkau dan sangat nyaman untuk ditinggali karena lingkungan sekitar yang masih sejuk dan asri. Selanjutnya masuk ke dampak. Strategi keterkaitan desa dan kota di Indonesia banyak dilakukan dengan pendekatan top-down. Konsep strategi yang pertama kali muncul diprakarsa oleh Bappenas yang dikenal dengan PARO atau Poverty Alleviation Rural Urban Linkage. PARO merupakan strategi dengan pendekatan yang dipengaruhi oleh pasar atas pengembangan ekonomi lokal melalui kerjasama publik-privat di bawah pengawasan pemerintah. Namun dalam implementasinya, program ini dinilai kurang tidak berhasil karena kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan desa kota. Kecenderungan yang terjadi adalah kuatnya peran sektor swasta dalam pengembangan wilayah karena kurangnya pengawasan pemerintah, sehingga meskipun wilayah dapat tumbuh, namun kesejahteraan masyarakat tidak terjadi karena pembangunan hanya dapat dinikmati oleh beberapa kelompok saja. Selain PARO, pemerintah juga menerapkan konsep KAPET, yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. KAPET merupakan program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu yang memiliki sumber daya potensial dan memerlukan investasi besar. Program ini telah berjalan di beberapa wilayah, namun juga dinilai tidak berhasil karena yang terjadi bukan pengembangan desa kota, melainkan hanya merupakan relokasi industri yang justru tidak berkaitan dengan sumber daya lokal sehingga terjadi food loss industri. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Dava. Ini linking the rural ya, menghubungkan pemerintah kota dan pemerintah daerah gitu ya, perdesaan atau yang terpencil gitu ya. Tapi kok nggak muncul ini ya, apa namanya? Kita kan mata kuliahnya governansi digital, tata kelola governansi itu kan tata kelola ya, tata kelola berbasis digitalnya belum muncul begitu, belum disentuh di linking the ruralnya dari Dava presentasinya. Ada nggak atau saya kelewat tadi? Enggak kayaknya, Pak. Nah, ya itu yang kurang ya, nanti mungkin Iya, Pak. ditambahkan nanti. Jadi yang berikutnya juga linking the rural tuh ya bagaimana menghubungkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan segala kendalanya itu ya. Coba masih ada nggak nih linking the rural ke belakang nih? Berikutnya yang lain. Ada Pak, Nafi Oke. Pak. Nah, coba Cuma kita lanjut dulu. sama seperti Dava, Nafi di sini lebih membahas tentang pelayanan publiknya gitu Pak. Soalnya untuk masalah linking the rural ini agak sedikit ambigu gitu Pak. Ya oke. Yang lain ada lagi nggak linking the ruralnya?
Kemarin yang linking rural minggu kemarin kayaknya nanti saya upload deh. Dia bahas tentang aplikasi gitu ya. Jadi gini, oke deh, saya Nafi dulu deh. Ada berapa orang yang belum nih linking rural? 2 orang lagi ya? Ya, 2 orang lagi ya. Silakan selesaikan dulu deh linking rural. Silakan. Nafi, silakan lanjut dulu presentasinya. Nanti saya bahas sedikit. Baik, Pak. Izin bertanya, Pak, sudah keluar poin-poinnya, Pak? Sudah, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Sebelumnya saya dari kelompok 5 akan menjelaskan juga tentang linking the rural. Uh, yang pertama kita bahas dulu tentang inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif original dan atau adaptasi modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalah yang dihadapi dalam inovasi pelayanan publik itu sistem pelayanan publik yang belum diatur secara jelas dan tegas. Karena sistem pelayanan publik yang belum diatur dengan secara jelas dan tegas ini menyebabkan pelayanan publik ini sulit untuk menemukan inovasi pelayanan publik. Selanjutnya juga belum berjalannya desentralisasi kewenangan secara efektif. Indonesia saat ini dihadapkan oleh berbagai tantangan yang muncul sebagai akibat dari perkembangan global, regional, nasional, dan lokal pada hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sisi manajemen pemerintahan, penerapan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan instrumen utama. Di samping itu, penerapan desentralisasi kewenangan dan otonomi daerah juga merupakan persyaratan dalam rangka mewujudkan demokrasi pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Selanjutnya, adanya rendah kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang cenderung sangat rendah dan jauh dari kata baik menyebabkan kualitas pelayanan publik selalu menjadi pembicaraan yang tidak ada hentinya. Meskipun sudah ada saran perbaikan dari masyarakat, tapi tetap saja belum ada perubahan yang diharapkan. Selanjutnya itu tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan. Salah satunya itu KKN. Upaya pemberantasan KKN merupakan salah satu tuntutan yang paling penting pada awal reformasi. Namun, prevalensi KKN semakin meningkat dan menjadi permasalahan di seluruh lini pemerintah dari pusat bahkan hingga ke daerah. Selain itu, permasalahan dari inovasi pelayanan publik adanya birokrasi yang panjang, sehingga terjadinya prosedur yang berbelit-belit dan bertele-tele. Dan juga terakhir, rendahnya pengawasan eksternal dari masyarakat itu sendiri. Hubungan antara desa dan kota. Pada dasarnya, antara desa dan kota memiliki keterkaitan dan hubungan timbal balik, sehingga desa dan kota saling membutuhkan, baik itu dari segi pelayanannya, kebutuhan, dan lain-lain. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh the rural urban, yaitu yang pertama rendahnya nilai tukar produk atau jasa antara pedesaan dan kota, sehingga menyebabkan terjadinya tidak sinambungan antara hubungan kota dan desa. Yang kedua, adanya orientasi pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan.
Udah, Nafi? Hilang ya? Kayaknya terputus jaringan dia, Pak. Oh, iya. Ya, terputus kali ya. Silahkan kita lanjut dulu yang lain ada. Atau sedikit lah sambil menunggu ini saya coba share screen ya. Jadi linking the rural with urban. Nah, ini salah satu nih. Anda lihat screen saya nggak? Bisa Lihat, lihat Pak. screen saya semua? Bisa? Pak. Saya. Ini namanya, ini Kominfo ya. Kominfo.go.id mobil internet dihentikan, short media. Operasional mobil internet dihentikan. Ini kalau kita baca mobil internet di negara-negara di Sumbar. Anda pernah lihat nggak nih? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nggak ada yang pernah lihat? Enggak pernah, Pak. Wow. Ya udah, jadi salah satu yang jadi apa istilahnya ya, inovasi lah ya, saya sebut inovasi. Ini salah satu inovasi dari Kominfo untuk daerah-daerah ya. Jadi dia berseluruh di negara-negara, berarti ini desa-desa ya. Ada 144 unit di sini beroperasional di seluruh kabupaten ya. Dia terutamakan kabupaten, berarti di desa-desa, di negara-negari. Tapi kontraknya berhenti 2015. Jadi ini lebih ke saya nggak mau bilang ini aspek apa-apa ya, tapi kontraknya berhenti, udah kita berhenti di situ. Jadi ini di kontrak perusahaan Lintas Arta namanya. Ada PT Lintas Arta, dia yang menyediakan ini. Tapi karena kontraknya tidak ada, maka tidak dilanjutkan. Saya tidak tahu apakah ini kurang efektif, apakah anggaran kurang dari Kominfo atau apa-apa. Jadi ini salah satu yang tidak jalan lagi gitu. Tapi ini salah satu inovasi gitu ya, inovasi dari Kominfo 2015. Nah, ini yang salah satu inovasi pelayanan publik yang linking rural. Jadi dia menggunakan internet bisa gitu di mobil ini gitu. Dia pakai satelit di atasnya gitu. Nah, ini salah satu bentuknya. Jadi harapan saya sih tadinya salah satunya seperti ini. Ada banyak sih, ada yang namanya juga ya ada banyak sih, ada misalkan balon, ada namanya dia balon pakai satelit juga gitu ya. Jadi kan kita bisa belajarnya governance digital nih. Jadi Anda harapannya nanti selesai mata kuliah governance digital ini Anda tahu kan, karena topik kita salah satunya adalah melingkingkan, menghubungkan gitu ya, pemerintahan urban, pemerintahan kota, city dengan village gitu ya, perdesaan gitu ya, rural, daerah-daerah yang dijangkau jauh gitu. Nah, harapannya kita tahu gitu, ada beberapa teknologi yang sudah dicoba begitu ya oleh pemerintah. Nah, ini dia salah satunya. Sudah ada. Nah, ada masih banyak yang lain gitu ya. Ini dari sisi teknologi ya. Kemudian dari sisi aplikasi ada namanya Open Desa. Nah, ada namanya website Open Desa di sini. Ini gratis nih, aplikasi gratis, dibuat secara gratis begitu ya. Bisa dipakai oleh pemerintah desa dimanapun gitu. Nah, ini udah banyak nih. Pemerintah desa Hanura namanya desa ini ya, kantor desa Serigali ini ada banyak nih. Jadi dia sifatnya gratis. Contohnya seperti ini dia. Open Desa. Nah, ini dia. Jangan dibuka. Nah, ini dia bukan ya. Ini bentar. Open Desa GitHub. Nah, jadi dari sisi teknologi pun, dari sisi teknologi internet kan tadi sudah ada. Demo nih. Demo aplikasi saya lihat sini nih. Nah, tadi ya misalkan jadi bisa dibayangkan seperti ini. Bayangkan sebuah kantor nagari di pelosok gitu ya, di daerah Anda, ada mobil ini gitu ya. Saya taruhlah kita nggak tahu di suatu daerah yang nggak ada internet gitu ya, entahlah di mana itu, di Sumbar ini mungkin. Terus didatangkan mobil ini bisa menggunakan internet gitu ya. Salah satu masalahnya adalah mengantarkan dokumen. Misalkan nih pelayan publik paling dasar aja bikin KTP gitu ya di kelurahan. Itu kan Anda harus datang ke kelurahan, menginputkan data, nanti data itu juga dikirimkan ke kecamatan gitu ya. Itu paling gampang. Nah, sekarang bayangkan kalau itu bisa dipermudah dengan adanya mobil ini. Ada mobil ini gitu ya, terus ada website lah, semacam website seperti ini ya.
Ini namanya opendesa.go.id. Ini salah satunya ya untuk admin. Gimana loginnya nih? Statement. Nah, jadi ini Anda bisa info desa di sini. Jadi bayangkan ya, mobil tadi di dalamnya ada komputer, ada operator ya, ada wali nagari atau sekretaris nagari. Dia punya website seperti ini. Seperti ini dia punya website di mobil itu, dia bisa masukkan data penduduk di sini. Misalnya info kependudukan gitu ya. Nah, ini info kependudukan, data penduduk. Nah, siapa namanya Pak gitu kan. Nah, sehari gitu ya, 5, 10 dimasukin datanya, ditambah datanya gitu ya. Tambah datanya, siapa namanya, nicknya, kakaknya berapa, masuk data ini semua. Nanti bayangkan kalau di desa itu ada sehari ya, atau sekali mobil itu datang mungkin sekali 2 hari di ke sana, atau dalam seminggu itu 2 kali gitu ya. Bisa dikumpulkan 50 orang bikin KK, bikin KTP, ada yang lahiran dan segala macam. Nah, itu kan sangat mempermudah tuh, melingkingkan, menghubungkan gitu ya. Nanti proses pembuatan, kita bicara KTP aja paling gampang ya, KTP. Pembuatannya tentu lebih cepat begitu ya. Nah, ini salah satu bentuk linking rural. Jadi jadi saya mau mengajak Anda lah melihat salah satu bentuk. Ini ada banyak bentuk ya, tapi ini salah satu yang menurut saya cukup harusnya inovatif, tapi nggak tahu kenapa nggak jalan, itu yang jadi masalah ya. Karena inovasi atau kreativitas itu belum tentu menjadi inovasi dan diterima, entah karena keuangan, masalah apa-apa kita nggak tahu. Jadi itu satu bentuknya. Mobilnya ada, kemudian websitenya tadi ada. Nah, nanti datanya tinggal dikirim nih. Ada data penduduknya, tinggal diekspor ya. Nanti Anda tinggal kirim email nanti kan. Kirim email nanti ke kelurahan, atau ini juga bisa dibuka oleh kecamatan, di kantor camat misalkan, atau di kantor bupati, di kantor capil misalkan. Nanti baru dibuatkan proses selanjutnya oleh capil, menentukan SOP atau prosedur-prosedur yang berlaku. Nah, jadi begitu sedikit tambahan dari saya. Udah balik belum si ini? Tadi yang presentasi siapa? Masih, Pak. Hah? Udah balik ya? Udah? Belum, Pak. Belum? Nah, udah. Kak, Iya. berarti kalau samsat keliling itu bisa dikatakan linking the rural juga, Pak? Nah, kalau dia ke pedesa, jadi ruralnya tuh begini, yang dimaksud dengan rural itu adalah, ini pertanyaan bagus ya. Yang dimaksud dengan rural itu adalah daerah yang saat ini tuh belum bisa diakses dengan internet gitu. Jadi samsat keliling itu lebih kepada mobile aja, mobile service, pelayanan yang bergerak begitu. Dia bisa bergerak, jadi dia menjemput bola lah ibaratnya. Tapi kalau kita bicara linking dan rural tuh kalau kita bayangkan di ilmu geografi ya, itu lembah, gunung, bukit, sehingga itu sangat sulit dijangkau begitu. Jadi Anda mau pergi pun dari satu tempat yang rural ke pusat kota itu butuh berhari-hari, ya berjam-jam lah, kita nggak bisa berhari-hari, berjam-jam lah ya, naik gunung dulu, menyeberang sungai dulu gitu, atau segala macam. Nah, solusi jadi mobil satelit tadi itu dia memang didesain seperti itu sehingga dia hanya butuh satelitnya dan ada satelit di langit gitu, ada satelit di langit dan dia ada penerimanya di mobil tadi. Nah, itu yang menghubungkan internet begitu. Data sekarang kan kita bicara digital nih, informasi yang ingin dikirimkan agar prosesnya cepat begitu. Nah, Anda bayangkan kalau data tadi bisa dikirimkan cepat gitu ya untuk 100 orang gitu di satu desa, misalkan di satu nagari. Yang misalkan dia ke kecamatan menempuh 5 jam atau 6 jam begitu ya. Nah, bayangkan itu mobil itu bisa masuk ke sana gitu ya. Bagaimana caranya dikondisikan lah oleh saya nggak tahu apakah karena jalannya atau mobilnya nggak bisa ke sana ya. Harusnya mobilnya mungkin lebih off-road lagi, mungkin model mobilnya harusnya biar bisa lebih menjangkau ke rural. Kenapa yang Kominfo tadi itu nggak jalan? Tapi kalau itu bisa memang ditempatkan di sana, atau bentuk lainnya juga bisa dia satelitnya yang dibawa, nggak mobilnya aja, tapi satelitnya yang dibawa. Nah, itu bisa tuh. Itu yang jadi menghilangkan masalah rural tadi, ketergantungan, ketidakbisaan rural itu mengakses internet salah satunya. Nah, itu masalahnya di dunia, itu masalah yang mendasar sekarang di daerah rural. Jadi daerah rural itu kita bayangkannya daerah yang lembah, gunung, pegunungan yang untuk mengakses ke kota itu jauh banget lah gitulah.
Ada nggak kira-kira yang punya yang tinggal di desa seperti itu? Anda mahasiswa, saya ini, mahasiswa kelas kita ini. Jadi jaringan internet itu betul-betul susah gitu. Nah itu yang disebut dengan rural. Jadi karena itu butuh extra effort ya, usaha yang lebih besar untuk menyediakan internet. Salah satunya tadi yang disediakan tadi itu oleh pemerintah Kominfo itu mobil. Nah bisa juga kayak gini, jalannya bagus ke sana ya, tapi lama gitu. Jadi misalkan pergi ke desa itu kita butuh waktu 4 jam atau 5 jam ke satu desa. Dan di sana betul-betul nggak ada internet. Gitu. Nah itu bisa juga kita anggap sebagai rural. Jadi nggak ada internet sama sekali di sana. Jadi mobil itu bisa ke sana gitu. Dia standby di sana 2 hari atau 3 hari gitu ya, memberikan pelayanan publik. Nah baru dia pindah lagi ke negara yang lain yang memang susah diakses. Jadi itulah yang disebut dengan rural. Tapi kalau kita bicara samsat keliling di Kota Padang, itu belum melingkingkan rural dengan urban, karena itu dia di urban sendiri, di daerah perkotaan gitu. Cuman dia lebih menjemput bolanya aja gitu. Sebenarnya kan lebih menjemput bola lah ibaratnya ya kita sebut. Gitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Iya Pak, Happy Pak. Pak, Iya. misalnya kan gini Pak, jadi nggak hanya penyediaan mobil internet untuk ke akses itu aja Pak. Misalnya kalau untuk penyediaan tadi seperti Bapak bilang untuk penyediaan satelitnya atau pembuatan tower atau apa yang memudahkan akses internet supaya bisa memasukkan data, jadi itu juga bisa dikatakan linking the rural Pak. Salah satu Iya kegiatan. bisa. Ya itu salah satu kegiatan yang melingkingkan rural. Jadi kayak bangun BTS-nya juga, menyediakan satelitnya ya, receiver satelit ya istilahnya ya, di situ juga bisa. Jadi bagaimana kan kita batasi ya, karena kita mata kuliahnya governance digital, jadi tujuan kita tuh agar teknologi digital itu sampai ke situ begitu kan. Jadi lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, lebih efektif. Nah, karena masalah tadi itu ya itulah solusinya. Apapun bentuk-bentuk intervensi yang diberikan terutama dalam bentuk digital terhadap daerah-daerah rural, nah itu merupakan suatu yang ya inovasi harusnya. Begitu. Baik Pak. Begitu ya, Happy Rahmadani ya. Iya Pak. Oke, silakan ada yang lain lagi bertanya, silakan. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak kita lanjut ya ke berikutnya sambil nunggu si ini nanti Nafi dia keputus kayaknya. Silakan lanjutkan ke next presentasi. Siapa Baik. lagi yang belum? Ya, ada Trisna ya. Nah, Ilmi, Pak. Ya, silakan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang sudah saya cari, itu mengenai pemanfaatan ICT dalam Smart City. ICT merupakan singkatan dari Internet Communication and Technology. Maaf, itu harusnya informasi. Pertama, informasi yang merupakan hasil dari data yang diolah dan menerangkan sesuatu serta berguna bagi yang mengetahuinya. Kemudian itu komunikasi yang merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak terlebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kemudian teknologi yaitu kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang berdasarkan proses teknis. Jadi, ICT merupakan teknologi yang dapat diandalkan untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien. Kemudian, Smart City. Secara konseptual dipahami sebagai penggunaan teknologi digital, teknologi informasi, dan komunikasi dengan tujuan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik untuk warganya dan kinerjanya lebih efektif dan efisien bagi aparatur pemerintah. Jadi penerapan ICT dalam pemerintahan dikenal dengan istilah e-government. Tujuan pemanfaatan ICT dalam pemerintah adalah agar pelayanan kepada masyarakat lebih efisien. ICT juga dapat memberdayakan masyarakat karena dengan adanya infrastruktur e-government akan lebih mudah dan lebih cepat untuk mengakses informasi dari pemerintah. Selain itu, ICT dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien
dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Selanjutnya masalah yang dihadapi yaitu yang pertama tidak adanya wadah promosi. ICT yang disediakan oleh pemerintah tidak begitu banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga tujuan pemerintah untuk memanfaatkan ICT semaksimal mungkin tidak tercapai. Selanjutnya itu aplikasi yang baku. Di sini maksudnya yang merupakan aplikasi yang disediakan pemerintah tidak mengalami perubahan sesuai zaman, sehingga pemanfaatannya hanya bersiklus seperti itu saja dan tidak dapat dikembangkan. Kurangnya sosialisasi. Ini sama dengan promosi, yaitu aplikasi yang disediakan pemerintah tidak disosialisasikan dengan baik, sehingga masyarakat tidak banyak mengenal aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh pemerintah. Masalah yang umumnya sering ditemui yaitu administrasi sering dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang berbelit-belit dan ribet. Maka dari itu masyarakat malas melakukan hal-hal yang berurusan dengan administrasi termasuk perizinan dan pengaduan. Sehingga hal ini menjadi salah satu penghambat pembangunan kota. Jadi masyarakat menginginkan pengurusan administrasi yang singkat dan tepat demi kelancaran urusannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian yaitu intervensi. Yang pertama, melakukan pengadaan ICT demi tercapainya Smart City. Yang kedua, melakukan sosialisasi terhadap ICT agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Yang ketiga, mempermudah penyediaan aplikasi ICT untuk mempermudah komunikasi dan mendapatkan respon yang cepat dari masyarakat. Contohnya seperti aplikasi elektronik perizinan bernama Saporanca di Padang, yaitu yang berfungsi untuk mempermudah proses layanan perizinan di Kota Padang. Beberapa perizinan yang dilayani oleh Saporanca yaitu surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, izin usaha jasa konstruksi, dan izin apotek. Aplikasi perizinan ini merupakan salah satu upaya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat dengan DPMPTSP Kota Padang untuk mempermudah dan membantu masyarakat, terutama pelaku usaha dalam proses pelayanan perizinan tanpa harus datang ke kantor tersebut. Saporanca merupakan kepanjangan dari sistem aplikasi pelayanan online, sedangkan Ranca diambil dari moto DPMPTSP Kota Padang yang asal katanya yaitu ramah, adil, normatif, cepat, akuntabilitas, dan kualitas. Aplikasi ini dapat diakses melalui http://saporanca.padang.go.id atau garing perizinan. Kota Padang sendiri akan memulai membuat sistem peringatan dini yang terintegrasi. Nantinya alat pendeteksi dini bencana akan diintegrasikan dengan ponsel, lampu lalu lintas, masjid, sarine. Rencana ini akan menjadi kerjasama antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Universitas Telkom, BPBD, dan operator seluler. Bentar, Trisna Ilmi. Ini slide-nya sudah ganti belum? Apa memang masih diintervensi? Ini menjelaskan tentang intervensinya, Pak. Oh, oke, silakan. Kemudian saat ini Pemkot Padang telah memiliki aplikasi Padang dalam Genggaman. Aplikasi ini merupakan panduan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang untuk mengetahui lokasi-lokasi menarik dan lokasi penting di Kota Padang. Aplikasi ini berbasis Android atau iOS yang bisa diunduh di Play Store dan App Store yang dikembangkan oleh Diskominfo Kota Padang. Dampak dari penggunaan. Dengan adanya intervensi tersebut, berdampak pada kemudahan akses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat menghemat waktu dalam melakukan kegiatan administratif, dan pemerintah juga cepat menerima umpan balik dari masyarakat. Dengan adanya pengembangan ICT, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama mengurangi dampak bencana dan mencegah terjadinya korban jiwa dari bencana tersebut. Kemudian dengan adanya wadah aplikasi promosi dari pemerintah, memudahkan masyarakat mampu mengakses informasi yang nantinya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pengembangan aplikasi perizinan dan pengaduan tersebut,
Dampak penerapan ICT akan sangat terasa bagi masyarakat. Pasalnya, alat pendeteksi dini bencana banjir yang sudah disebutkan tadi akan mulai terintegrasi dengan ponsel, sehingga peringatan bencana akan sampai ke setiap ponsel masyarakat beberapa detik sebelum bencana terjadi. Setelah bencana terjadi pun akan diberikan informasi terkait pusat gempa, skala kedalaman dan gempa yang terjadi, apakah berpotensi tsunami atau tidak. Kemudian saran dan masukan. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar lebih memudahkan dalam melakukan pemanfaatan ICT terhadap masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang bersangkutan. Sekian dari saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Trisna Ilmi. Anda tidak masukkan ininya ya, aplikasi yang Anda bahas tadi itu ya, di Enggak, slide Anda. Pak. Nah, coba dimasukkannya, tambahkan itu ya. Iya, Pak. Nah, oke, coba tambahkan itu. Kemudian satu lagi yang tentang promosi itu salah satu yang jadi masalah pemerintah ya. Jadi pemerintah ini sebenarnya banyak layanannya, cuman masyarakat tidak banyak yang menggunakan. Nah, itu karena apa? Karena kurang promosi, kurang sosialisasi tadi itu. Jadi sosialisasi pemerintah ini belum gencar gitu. Itu salah satu yang memang ada seperti lapor. Ada yang tahu lapor, Anda sudah tahu lapor harusnya ya. Tapi coba Anda pergi ke daerah, ya ke orang-orang tetangga Anda gitu ya. Tahu nggak lapor, bilang mereka. Mungkin mereka nggak tahu lapor. Lapor tuh sudah dipakai di nasional ya. Itu langsung sampai laporannya ke Setnek ya, Sekretariat Negara, sampai laporan. Jadi itu pasti ditindaklanjuti nanti. Cuman butuh proses pasti. Nah, jadi itu salah satu yang mau saya highlight juga. Oke, tadi ditambahkan ya nanti ya Trisna Ilmi ya. Ya Trisna Iya, Ilmi Pak. ya. Oke. Iya, Pak. Silakan lanjut next. Lanjut kepada Muhammad Iqbal, dipersilakan. Udah lihat PPT-nya, Pak? Sudah, silakan. Baik, saya akan menjelaskan materi saya itu tentang e-Pusman. E-Pusman merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa, pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan secara elektronik atau e-Pusman adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Intervensi yang terjadi masih ditemukannya intervensi kepala daerah kepada panitia pengadaan atau unit layanan pengadaan di setiap kota. Bentuk intervensi yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang atau jasa adalah adanya perintah atau tekanan untuk penyedia tertentu. Istilah yang umumnya digunakan yaitu arahan atau titipan yang dibalut dengan kata kebijakan. Akibat dari intervensi itu yaitu bagi seorang PNS bisa saja dipindah tugaskan atau dimutasi, bahkan dibebas tugaskan atau non-job. Selanjutnya itu tahapan implementasi. Ada 4. Yang pertama, declosure. Yang kedua itu electronic bidding. Yang ketiga itu registration dan distribution. Yang keempat, advanced support service. Selanjutnya itu masalah yang dihadapi e-Pusman. Menurut kutipan dari Edi et al. Tahun 2007, didapat beberapa kendala e-Pusman, yaitu keamanan transaksi, tidak ada keyakinan atas kelegalan hukum pada e-Pusman, atau kurangnya hubungan bisnis dengan pemasok yang menyediakan e-Pusman. Infrastruktur teknis yang tidak memadai dan berkurangnya integrasi dengan rekanan atau kurangnya pengetahuan e-Pusman personil terampil, keprihatinan, interoperabilitas, kurangnya keahlian teknis, tidak ada manfaat bisnis secara nyata,
budaya perusahaan, dukung manajemen, atau sistem IT yang selalu mahal dan tidak memiliki infrastruktur IT. Menurut Wartegov tahun 2009 yang dikutip oleh Ani Pujiati tahun 2010 mengenai beberapa masalah yang muncul dalam pengadaan barang atau jasa secara elektronik adalah keharusan memilih harga terendah sehingga peserta cenderung banting harga. Pengadaan barang atau jasa yang bersifat sulit diukur atau intangible. Biasanya sorotan publik sehingga menimbulkan efek enggan bagi peserta lelang. Belum ada standar baku setaraf payung hukum mengenai standar proses enforcement, rendahnya komitmen pemimpin negara dalam melaksanakan enforcement. Selanjutnya itu manfaat enforcement pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang pertama itu sistem pengadaan pemerintah secara elektronik atau enforcement bisa membuat pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan, adil, dan menciptakan persaingan yang sehat. Yang kedua itu enforcement merupakan solusi untuk mencegah dan meminimalisir adanya peluang terjadinya fraud, tindakan korupsi karena semua peserta pengadaan barang atau jasa dapat saling mengawasi. Yang ketiga itu tercapainya mutu produk yang didapatkan sesuai spesifikasi. Yang keempat prosesnya yang secara online akan membuat peningkatan kinerja dari organisasi. Yang kelima menghemat biaya penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa dan mengoptimalkan waktu pelaksanaan. Yang keenam dalam pelaksanaan mudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya itu saran dan masukan. Enforcement memang memiliki manfaat yang bagus dalam sistem pengadaan barang dan jasa, tapi bukan berarti enforcement tanpa masalah berkaitan dengan enforcement. Saran saya untuk membuat enforcement lebih baik lagi perlu percepatan untuk membentuk SDM yang berkualitas. SDM yang mumpuni tentu bisa menjadi pengintegrasi antara teknologi dan enforcement. Tingkat pengawasan dan integritas yang harus baik, seperti kita tahu bahwa kasus-kasus korupsi di enforcement sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan integritas. Perlu peningkatan infrastruktur atau sarana prasarana untuk menunjang keberadaan enforcement tersebut. Membuat regulasi jelas terkait keberadaan enforcement. Regulasi yang diharapkan mampu melindungi kinerja enforcement dan meningkatkan kepercayaan supplier terhadap teknologi ini. Untuk setiap bahkan seluruh stakeholder harus membangun komitmen di lingkungan pengadaan barang dan jasa tersebut. Sistem yang sudah terbangun akan mandek atau stuck jika tidak tercipta keharmonisan di dalam lingkungan pengadaan barang dan jasa ini. Setiap proses baik pemerintah maupun swasta yang menyediakan enforcement harus dapat berinovasi sehingga memiliki nilai tambah untuk mengatasi enforcement perusahaan. Nilai tambah ini diharapkan mampu meningkatkan keefektifan dan efisiensi suatu proses enforcement. Sekian dari materi saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Muhammad Iqbal ya. Di procurement KPP ya berarti ya. Silakan Iya, ada pertanyaan atau tambahan yang lain. Kalau procurement sudah cukup jelas ya. Ininya ya, aturannya harusnya. Pak, Ya, silakan. Pak, tapi saya ingin nanya tadi yang terkait ICT tadi, Pak. ICT silakan. tadi, Pak. Ya. Silakan. Kan dari linking the rural kan mereka juga fokusnya kayak ke jaringan internet segala macam tuh, Pak. Itu ada bisa dilakukan kolaborasi nggak sih, Pak, antara linking the rural sama yang ICT, Pak? Nggak ngerti saya maksudnya. Coba ulang lagi. Kan tadi kata Bapak gini, kalau yang linking the rural with urban tuh kan bagaimana pemerintah itu kayak menjangkau daerah-daerah terpencil yang misalnya dari internet atau segala macamnya kan, Pak. Terus tadi kalau yang dari program ICT yang saya dengar pas penjelasan Trisna tadi, kan ICT juga di bidang internet juga tuh, Pak, dalam kegiatannya atau segala macam. Nah, dari kalau ICT sama linking rural itu ada kaitannya nggak sih, Pak? Atau misalnya ada keterkaitan nggak sih, Pak, dari antara kedua hal itu gitu, Pak? Nah, ada sekali. Jadi smart city itu, jadi gini ya untuk semua juga. Smart city itu konsepnya city itu sebenarnya kota ya, kita bicara kota. Tapi kalau kita bicara di pemerintahan, city itu bisa kita anggap kabupaten juga.
nggak harus kota. Jadi kalau kita bicara kota, jaringan internetnya sudah terkoneksi gitu ya. Misalkan Padang nih, Padang sudah ada akses internetnya semua nih dari seluruh wilayah kota Padangnya begitu ya. Nah, misalkan kita ambil kasusnya yang jauh, yang apa, Solo Selatan misalkan nih, kan jauh, wilayahnya luas dan jauh begitu, atau dalam Masraya, wilayahnya luas dan jauh. Nah, itu butuh waktu pasti untuk menghubungkannya ya, jadi linking ruralnya, kalau dia sudah linking nanti dia bakal punya fondasi gitu ya, dasar untuk menjadi smart kabupaten lah kita bilangnya, bukan smart city ya. Ya sama sebenarnya city atau kabupaten itu sama. Smart konsepnya sebenarnya smart itu adalah semua apa ya namanya ya, semua kegiatan lah pemerintahan, baik pemerintahan, masyarakat itu dipermudah begitu, lebih 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 cepat, lebih mudah, lebih gampang lah, lebih bermanfaat, lebih efektif, lebih efisien begitu ya, dengan dihubungkannya tadi itu, dengan terhubungnya semua itu. Contoh paling gampang gini lah. Anda mungkin tahu, misalkan nih di Solo Selatan ada 1.000 rumah gadang ya. Ada tahu ya 1.000 rumah gadang ya? Nah, 1.000 rumah gadang itu kan salah satu wisata, misalkan nih ya, itu dijadikan salah satu wisata nasional nih oleh pemerintah pusat gitu ya. Dianggarkanlah uang di sana berapa miliar, berapa ratus miliar gitu ya. Nah, dibangunlah sama pemerintah pusat nanti, misalkan jaringan internetnya di sana, jaringan segala macam, backbone-nya segala macam gitu ya. Jadi si apa namanya nih, 1.000 rumah gadangnya itu bisa berkembang dia. Jadi bisa jadi smart dia di sana, smart teknologi, semuanya menggunakan teknologi. Misalnya kalau orang mau lihat rumah gadangnya ada AR, augmented reality-nya nanti. Jadi bisa dilihat dari handphone, Android begitu ya. Anda yang ingat pakai peta gitu, Anda kan bisa lihat tuh peta itu di rumah itu ada, di peta itu ada alamat rumahnya, rumah siapa gitu ya. Ada informasinya, itu namanya augmented reality kalau kita lihat ke peta langsung gitu ya, street view-nya, nampak Anda kelihatan sama Anda nanti. Bisa ada rumahnya, ini sejarahnya apa rumah ini gitu ya, dibuatnya tahun berapa, direnovasi tahun berapa, keluar ranjinya siapa, bahasa daerahnya apa begitu ya, mana-mana saja keluarganya dan turunannya, itu bisa tampil di situ, itu smart. Nah, smart wisata salah satunya itu nanti dihubungkan dengan pemerintahan, dihubungkan dengan pendidikan juga, terhubung semuanya. Jadi saking terhubungnya nanti bisa dihitung begitu ya. Kalau kita bicara ke level smart city atau smart kabupaten atau smart smart itulah ya, di level tingkat 2 begitu ya kita bicaranya ya di administrasi negara. Saking smartnya nanti si pemerintahan daerah tingkat 2 itu dia bisa mengalokasikan lulusan ya di daerah dia itu, misalkan kita ambil contoh kasusnya Solo Selatan nih, dia bisa mengalokasikan anak sekolah SMA dia mau diarahkan kemana begitu. Jadi ini pemerintah Solo Selatan punya nih SMP lah ya, SMP atau SMA gitu. Dia mau arahkan nih, kalau dia bicara, dia bisa mengevaluasi di 1.000 rumah gadang kita butuh tour guide nih dari saking smartnya ya, saking terhubungnya, datanya sudah dikumpulkan semua. Diketahui bahwa setiap wisatawan dari luar negeri yang datang ke 1.000 rumah gadang itu terkendala karena tidak ada tour guide yang bisa bahasa Inggris atau bahasa Prancis atau bahasa Cina mungkin gitu ya. Nah, pemerintah menganggarkan nanti, oh kita butuh anak SMA ini diarahkan ke sastra Cina, sastra Prancis, sastra Inggris. Nanti dibeasiswai oleh pemerintah, baru dia dipulangkan nanti dia jadi tour guide di 1.000 rumah gadang. Nah, itu saking smartnya. Dia bisa sampai prediksi atau melihat pola gitu ya, kemana nanti bagaimana nanti perkembangan masyarakatnya. Jadi tujuan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah tuh bisa dicapai nanti. Pengambilan keputusannya bisa didukung dengan data-data yang baik gitu. Jadi dengan adanya data, keterhubungan tadi itulah didapatkan nanti yang namanya smart itu. Jadi lebih pintar ya. Jadi dengan adanya nanti mahasiswa SMA yang kuliah misalkan di UNP jurusan sastra Inggris, sastra Prancis atau sastra Mandarin gitu, pulang ke 1.000 rumah gadang dia jadi tour guide, nanti bakal banyak lagi wisatawan yang datang. Semakin banyak wisatawan yang dilayani, semakin banyak masuk uang ke 1.000 rumah gadang, semakin sejahtera masyarakat 1.000 rumah gadang. Nanti dia berputar lagi ekonominya, dia belanja ke daerah-daerah yang semakin sejahtera masyarakat Solo Selatan secara umum. Nah, nanti dibangun lagi infrastrukturnya, dianalisa lagi. Jadi begitulah seterusnya. Jadi tujuannya smart city ya, dalam kasus ini salah satunya melalui linking the rural area itu
Jadi keterhubungan daerah dengan pemerintahannya itu salah satu bentuk dukungannya. Nah, begitulah kurang lebih Fauzana tadi yang tanya ya. Dan untuk Iya, semua Pak. juga. Jadi itu kurang lebih gambaran yang bisa saya berikan seperti apa smart city yang menurut konsep itu seperti apa sih? Harapan kita semua smart itu seperti apa, seperti itulah. Nah, gitu ya. Jadi cukup jelas apa bingung? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Silakan ada pertanyaan lagi atau yang mau menambahkan silakan. Tidak? Tidak ada yang menambahkan? Oke, ada lagi yang mau presentasi? Tidak ada lagi? Tidak ada. Oke, sebentar ya. Oh, tidak ada sebentar. Oke, tidak ada lagi yang presentasi. Coba saya share screen deh. Saya minta kita bikin tugas deh buat minggu depan deh. Jadi kita masuk pertemuan ke-14 ya sekarang ya. Mana nih dia? Nah, 14. Pertemuan 14 kita pengen melihat kolaborasi dalam kolaborasi pemerintah ya dalam governansi digital nih. Kerjasama antar tingkat pemerintah daerah. Jadi ada empat topik ya. Nanti saya bagi kelompok. Jadi ada yang membahas tentang kerjasama antar tingkat pemerintah daerah yang berbeda melalui e-government, kemudian desain public-private partnership, kemudian memberdayakan pemerintah melalui perlibatan masyarakat secara online ya. Jadi bagaimana memberdayakan pemerintah melalui pelibatan masyarakat secara online, kemudian memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jadi 4 topik ini akan saya bagi kelompok nanti, kelompoknya akan membahas ini nanti. Nanti minggu depan kita presentasikan. Nah, itu kira-kira tugas untuk minggu depan. Ada pertanyaan tidak? Silahkan jika terkait dengan topik ini. Ada pertanyaan silahkan. Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi kerjasama tingkat, kalau kita bicara kerjasama antar tingkat pemerintah yang berbeda, misalnya, nah salah satu contoh nih ya, nanti Anda cari kelompok Anda cari yang lain mungkin ya. Masalah dari pembagian bantuan tunai langsung COVID-19 yang kemarin itu. Nah, itu terkendala jadi lambat gitu ya. Kan banyak yang komplain lambat prosesnya segala macam. Itu karena yang tadi itu online itu tidak semua. Jadi data orang miskin lah kita bilang atau yang butuh bantuan lah ya, orang yang butuh yang harus mendapatkan bantuan di misalkan lah Kabupaten X begitu ya. Itu tidak sama begitu dengan di provinsi misalkan begitu. Atau dari Kabupaten X ke Nagarinya itu tidak sama datanya begitu. Nah, bagaimana cara mempercepat nih data? Jadi bagaimana caranya pemerintah pusat mau cepat mencairkan dana kalau datanya itu belum dapat gitu. Orang kecamatan nih misalkan nih di daerah Kabupaten X atau di pemerintah kota Y misalkan begitu ya kita bicaranya ya. Nah, dia diminta sama pemerintah pusat berapa jumlah orang yang terindikasi COVID dengan parameter A, B, C, D, E gitu ya, dengan pendapatan segini gitu ya, usahanya ini gitu ya, tingkat kebutuhannya ini anaknya segini gitu kan. Nah, gimana datanya gitu kata pemerintah pusat. Nah, pemerintah kota minta tuh kecamatan mana datanya. Nah, kecamatan minta ke negara-negari mana datanya. Negara-negari nggak punya data. Nah, bayangkan kalau kita bicara tadi ya, bayangkan kalau kita punya sistem semacam ini tadi nih, semacam ini. Nah, semacam open desa ini tadi. Nah, Anda kebayang nggak kalau misalnya setiap nagari di Sumatera Barat ya punya sistem ini gratis loh, ini nggak perlu dibayar, tinggal diinstal doang gitu. Anda bisa kalau Anda yang mau oprek ini Anda bisa install ini di negari Anda nih. Modalnya cuma internet sama komputer aja. Itu bisa online di seluruh Indonesia. Nah, bayangkan kalau semua nagari punya ini, kan pendataannya lebih cepat begitu. Nah, ini salah satu bentuk dari kerjasama antar tingkat pemerintah yang berbeda ya. Jadi pemerintah dalam mentransfer data penduduk lah untuk misalkan kasusnya
bantuan sosial dari pemerintah. Nah, gitu ya. Kemudian desain public private partnership. Nah, ini salah satunya adalah bantuan misalnya lah pemerintah lagi mau, sekarang salah satu isu yang paling rame itu adalah pemerintah pusat ya, yang saya dengar pemerintah daerah mungkin belum. Pemerintah pusat mau membuat yang namanya sistem big data. Nah, itu satu yang lagi rame sekarang. Big data, sistem big data nasional di bawahnya BPS kalau nggak salah. Nah, itu pemerintah itu terkendala. Terkendalanya karena apa? Karena mereka kurang sumber daya manusia gitu. Itu salah satu bentuknya ya. Jadi misalkan nih pemerintah kita bicara di pusat dulu ya, jangan ke kabupaten kota dulu, jangan ke daerah dulu, pemerintah pusat dulu. Pemerintah pusat saja masih kekurangan sumber daya manusia secara teknik, secara teknologi lah gitu. Sedangkan gitu ya, kita punya perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang cepat, yang sudah mengimplementasikan itu di Indonesia. Misalkan apa? Tokopedia, misalkan Gojek, misalkan begitu ya. Bukalapak, mereka kan punya sumber daya manusia tuh. Nah, bagaimana caranya kerjasama antara pemerintah dengan swasta itu untuk mengembangkan sistem big data-nya pemerintah begitu. Nah, itu salah satu bentuknya seperti itu. Itu emang terlalu kompleks ya. Coba cari yang mudah lah di pemerintahan. Misalkan di daerah, pemerintah daerah kita yang lebih simpel lah contohnya. Nah, itu nanti yang Anda coba cari ya. Misalkan ya bisa saja pemerintah mengadakan tender misalkan ya untuk membuat kerjasama dengan swasta gitu untuk pengembangan e-government, itu juga bisa salah satunya harusnya ya. Jadi desain public private partnership dalam e-government. Jadi ada pemerintah yang menyediakan infrastruktur mungkin, atau salah satunya begini. Saya pernah kemarin di Sijunjung saya pernah dengar ya, itu Telkom itu dia investasi untuk bikin jaringan internet di Geopark Siloke kalau nggak salah. Itu yang saya dengar kemarin. Nah, itu bukan investasi pemerintah ya, itu investasinya Telkom. Nah, kita nggak tahu modelnya apakah itu CSR dari Telkom, ataukah itu Telkom sengaja investasi karena dia tahu Siloke ini nanti bakal jadi destinasi wisata seperti destinasi wisata yang ada di Thailand mungkin, atau di Cina yang pernah Anda lihat, yang sering Anda lihat di TikTok, atau yang sering Anda lihat di YouTube gitu ya. Yang di bawahnya kaca itu, yang ke bawahnya yang dia berjalan di atas kaca gitu kan, bisa jadi seperti itu. Jadi wisata dunia. Nah, jadi Telkomnya investasi gitu, atau perusahaan swastanya investasi misalkan. Atau mungkin Tokopedia-nya investasi ke pemerintah Sijunjung gitu. Pemerintah Sijunjung menyiapkan sarana, izin dan segala macam. Nah, coba cari seperti itu apa bentuknya terkait ini ya. Mungkin di governance digitalnya tentu. Kemudian memberdayakan pemerintah melalui pelibatan masyarakat secara online. Jadi salah satunya IMUS Rembang yang saya tahu. Nah, bisa itu salah satunya yang Anda eksplorasi nanti. IMUS Rembang itu seperti apa yang sudah diimplementasikan. Kemudian memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, ini memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Salah satu paper yang pernah kita bahas, ada nih membahas ini kalau nggak salah. Ya. Jadi coba lihat kasusnya di Indonesia. Jadi dia menggunakan bisa gini. Salah satu, jadi ginilah, memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jadi gini, bisa pemerintah menggunakan data gitu ya di sosial media, diambil dalam 3 atau 4 tahun terakhir gitu ya, atau 3 atau 5 bulan terakhir terkait COVID, dan dievaluasi begitu. Misalkan kebijakan COVID untuk memberikan bantuan langsung, bisa dicek bagaimana sentimennya masyarakat, bagaimana pendapat masyarakat, apakah bantuan langsung itu pada masyarakat yang terkena COVID itu berdampak tidak kepada mereka, atau masih banyak yang belum dapat, atau bagaimana, atau udah banyak yang dapat atau belum, atau misalkan seperti contohnya digital talent school-nya pemerintah yang didapat ruang guru itu loh, yang 5 triliun itu ya, itu yang rame itu. Nah, bagaimana itu pandangan masyarakat di situ? Kan bisa diambil tuh melalui survei, tapi yang paling, kalau kita bicara teknologi digital ya, governance digital, paling gampang itu Anda ambil datanya tuh dari internet gitu. Misalkan dari bisa diambil dari sosial media misalkan, bagaimana respon masyarakat, atau diambil dari kanalnya sosial medianya satu instansi pemerintah begitu, bisa juga seperti itu.
Jadi itu bentuk-bentuknya ya, kolaborasinya. Jadi bagaimana masyarakat memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ada pertanyaan silakan terkait tugas ini. Jadi cukup jelas ya. Jadi minggu depan itu presentasinya tolong karena kita mata kuliahnya governance digital, difokuskannya ke tata kelola berbasis digitalnya. Jadi ada aspek digitalisasinya di situ gitu. Nah, itu yang kita beratkan ya. Jadi kalau Anda belajar bicara pelayanan publik kan sudah ada MPP kan, manajemen pelayanan publik gitu kan. Kalau Anda bicara reformasi birokrasi sudah ada reformasi birokrasi dan governansi gitu kan, governansi dan birokrasi dan governansi apa saya lupa mata kuliahnya. Kan ada mata kuliah-mata makanya di mata kuliah kita ini governansi digital kita lebih titik beratkan ke digital semuanya. Jadi tata kelola ya, governansi itu tata kelola, pengelolaan, manajemen digitalisasi di pemerintahan. Karena nggak bisa lagi, karena kalau tidak digitalisasi pemerintah jadi ketinggalan, jadi lambat ya pergerakannya. Itu tujuannya ya mata kuliah kita ini. Sudah cukup jelas? Ada pertanyaan silakan. Nanti grupnya saya bikin random saja mungkin. Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak, Pak. Cukup, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Iya, oke. Kalau tidak ada, kita akhiri kelasnya ya. Terima kasih atas partisipasinya. Banyak maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.